Tapi kalau ada yang tembak yang di atas ini. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini siap jok Pak. Kadang aja kiwa. Ya, saya terpensiun lah. Banyak sehatnya Pak. Lai jalan pagi jo. Lai jalan pagi jo beliau kan? Pagi ya. Saya kan nampak Pak jalan pagi tadi. Sampai lah pas sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang sudah memberikan kita nikmat yang multidimensi di pagi yang berbahagia ini, di lapangan tanah yang akan dibangun Islamic Center Yayasan Dar El Iman Sumatera Barat. Seterusnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita disyafaatkan di hari kelak. Yang kami hormati Bapak Dr. Patrialis Akbar SHMH. Yang kami hormati Bapak Dr. Fauzi Bahar MSI. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan kami, beserta segenap tokoh masyarakat. Marilah kita mulai acara peresmian ataupun peletakan batu pertama pada hari ini, tanggal 8 Rajab 1434 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2013. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti acara ini dan insya Allah berjalan dengan lancar. Dan langsung saja kita buka acara kita di pagi hari ini dengan mendengarkan bacaan kalam ilahi yang akan kami pilihkan, surah Al-Qalam, yang akan dibacakan siswi SDIT Dar El Iman kelas 2 kepada Adinda Fadilatul Husna. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر
النار لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Ya, nah, jazakillah khairan kita ucapkan kepada Adinda Fadilatul Husna Bapak Dr. Patrialis Akbar SHMH, tokoh nasional asal Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Gubernur yang mewakili, yang terhormat Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar MSI Wali Kota Padang, yang terhormat Kombes Agus Iriawan, utusan dari Polda Sumbar, yang terhormat Bapak Zoyan Rais, mantan Wali Kota Padang, yang terhormat Bapak Kirsuyanto yang datang dari Jakarta, yang terhormat pimpinan SKPD dan pejabat-pejabat di lingkungan SKPD, yang terhormat Bapak Haji Tetrandus Darmadi sebagai alim ulama Nenggalo, yang terhormat Ketua KAN Penghulu Nini Mama alim ulama Bunda Kanduang Limpapeh Rumah nan Gadang, pemuda Parik Paga dalam negari, yang terhormat Dewan Pembina, Dewan Pengawas, jajaran pengurus Yayasan Darul Iman serta panitia pelaksana, yang terhormat para undangan,
masyarakat Nanggalo, khususnya masyarakat Jalan Gunung Juaro dan Pagang, serta kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam acara ini. Salawat segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mencurahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dengan itu bisa kita menjalankan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Salat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, para undangan kami yang kami muliakan, kenapa Islamic Center ini ada? Izinkanlah saya sedikit dengan ringkas bercerita pengalaman kepada Bapak Ibu dari kenapa Islamic Center ini didirikan. Setelah saya belajar 5 tahun di kota Madinah, pada tahun 1999 saya ditawarkan untuk bekerja sebagai dai dan penterjemah untuk para pekerja Indonesia yang ada di salah satu provinsi di Arab Saudi, tepatnya di kantor Islamic Guidance Center Hail, di mana Islamic Center ini telah mengislamkan lebih dari 2000 tenaga kerja pendatang, mengadakan kajian rutin di masjid-masjid, di kantor-kantor, di rumah sakit. Islamic Center ini memiliki sarana gedung, kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi, kendaraan kecil, sampai bus besar, untuk melayani dakwah dengan antar jemput mad'u. Sementara masyarakat Arab Saudi sangat memiliki antusias yang tinggi memberikan sokongan dengan memberikan harta yang mereka miliki, walaupun dakwah itu adalah untuk pendatang. Setelah hampir 6 tahun saya di sana, muncul keinginan untuk pulang ke kampung halaman, ke ranah Minang, Kabau, untuk berkiprah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di kampung halaman sendiri, untuk melayani masyarakat kita. Karena melihat kondisi masyarakat kita yang semakin lama semakin jauh dari agama, apalagi mendengar adanya upaya penggerakan kristenisasi di ranah Minang, maka jatuhlah pilihan saya untuk pulang dan menetap di Kota Padang. Saya ingin mendirikan Islamic Center dengan sarana yang lebih banyak agar tujuan tercapai dengan baik. Saya ingin Islamic Center memiliki bis sendiri untuk menjemput para masyarakat yang terkendala mendatangi pengajian. Ditambah lagi, Kota Padang adalah kota pendidikan dan kota provinsi. Setelah setengah tahun di Kota Padang, saya bersama teman-teman membentuk yayasan yang kita namakan dengan Yayasan Darul Iman, yang artinya adalah kampung keimanan. Semoga yayasan ini menjadikan atau titik awal menjadikan kembali Minangkabau menjadi sumber dari para ulama dan keimanan. Visi misi dari yayasan ingin menjadi lembaga dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf ummah. Maka dengan itu misinya adalah membangun sarana dakwah, pendidikan sosial dan ekonomi, menyelenggarakan kegiatan sosial, membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa Sumatera Barat merupakan sasaran kristenisasi semenjak dahulu. Maka kita lihat bagaimana Buya M. Nasir memberikan perjuangan yang kuat di Sumatera Barat ini, bagaimana benteng-benteng Sumatera Barat ini bisa tetap kokoh, jangan sampai bisa roboh. Karena mereka berusaha menancapkan kuku-kuku mereka dengan bermacam-macam cara dan alasan, seperti bantuan kemanusiaan, bisnis murni, kesehatan dan pendidikan. Untuk mewujudkan kerinduan ini, kami membuat program pendidikan dalam 2 bentuk.
Yang pertama, melaksanakan pendidikan intelektual yang berbasis Islam, mulai dari jajaran pendidikan di usia dini sampai perguruan tinggi, dengan unggulan tahfidz bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di samping materi umum, kita juga memberikan muatan lokal dengan materi agama. Yang kedua, melaksanakan pendidikan khusus untuk mendalami agama, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai kepada pendidikan tingkat atas, yang dapat melahirkan para penghafal Al-Quran dan hadis, di mana kedua Al-Quran dan hadis itu adalah sumber ajaran agama kita. Diharapkan pendidikan ini bisa melahirkan ulama-ulama besar yang menguasai dalil-dalil agama dengan baik. Para undangan kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islamic Center Darul Iman Sumatera Barat berangkat kepada kerinduan tadi, ditambah lagi kebutuhan masyarakat terhadap lokasi pendidikan yang representatif, kebutuhan masyarakat kepada pendidikan yang mensinergikan ilmu dunia dengan ilmu akhirat, kebutuhan masyarakat kepada lingkungan Islami sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang Islami, aman dan berakhlak mulia. Maka kami di Yayasan berjuang berupaya menegakkan atau mewujudkan Islamic Center ini. Adapun visi dan misi Islamic Center, visinya adalah menjadi pusat pendidikan dan kajian Islam di Sumatera Barat. Misinya menyelenggarakan pendidikan intelektual berbasis Islami, mulai jenjang pendidikan dini sampai perguruan tinggi, dengan unggulan tahfidz bahasa Arab dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sebagaimana Bapak Ibu telah lihat tadi, anak kita yang membaca Al-Quran pada juz ke-29, dan dia sudah hafal lebih dari 2 juz baru sekolah kelas 2, dan dia adalah tamatan TK kita, kemudian SD kita. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan bermutu, menumbuhkan semangat berfikir secara ilmiah dengan memenuhi fasilitas perpustakaan yang tersaring, menanamkan pribadi muslim yang memakmurkan masjid, menghidupkan persaudaraan muslim dalam pemukiman Islami. Cakupan pelayanan Islamic Center, kita berharap nantinya Islamic Center Darul Iman ini mencakup TK Islam terpadu, SD Islam terpadu, SMP Islam terpadu, SMA Islam terpadu, perguruan tinggi, pelatihan dai, pemukiman Islami, TV dan radio dakwah, klinik umum dan perpustakaan umum. Kesediaan lahan, kebutuhan lahan tanah untuk mewujudkan ini kurang lebih 6-7 hektar. Akan tetapi yang telah dibebaskan adalah 6.000 meter persegi. Kami berharap kepada Bapak Wali Kota Padang yang kita muliakan untuk memberikan kepada kami izin prinsip pembangunan Islamic Center ini dan lokasi ini, dan sehingga kami dapat membebaskan tanah yang lain. Dan alhamdulillah para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak kita, Bapak Wali Kota Dr. Fauzi Bahar MSI telah menyampaikan kepada saya pribadi tadinya bahwa beliau siap berupaya mewujudkan untuk pertama ini adalah bagaimana kita bisa membebaskan tanah menjadi 1 hektar. Dr. Fauzi Bahar MSI sebagai Wali Kota Padang yang telah bermurah hati memberikan kepada kami IMB dengan status zero cost, sehingga kami tidak mengeluarkan uang sedikit pun di dalam IMB ini. Ucapan terima kasih kami juga kami tujukan kepada Bapak Dr. Patrialis Akbar SHMH yang telah memfasilitasi hal ini sehingga terwujudnya zero cost. Semoga itu semua menjadi pahala bagi setiap yang telah memberikan bantuan. Walaupun sarana pendidikan kami yang masih sederhana, tapi anak didik SDIT Darul Iman sudah dapat menghafal lebih dari 3 juz. Ada yang sedang menghafal 4 juz dari belakang, dan yang telah menghafal 2 juz, 1 juz pada Sabtu kemarin
kami melaksanakan musabaqah hifdzul Quran tingkat Kota Padang. Kami layangkan lebih dari 30 undangan kepada 30 sekolah SD. Cuma yang hadir kalau tidak salah cuma 7 sekolah yang hanya bisa memenuhi 2 juz, juz 30 dan juz 29. Adapun 3 juz semuanya dirangkul oleh siswa Darul Iman karena menang telak, tidak ada lawannya. Di samping itu kita juga memiliki TKIT Darul Iman, dan alhamdulillah di antara anak TKIT kita ada yang sudah hampir semua juz 30 dihafalnya, sehingga kita berkonsekuensi dengan tamatnya dari TKIT Darul Iman. Anak tadi sudah siap untuk masuk ke sekolah dasar dengan mampu membaca Al-Quran, hafal dengan surat-surat pendek, dan kemudian dia sudah bisa membaca Latin. Walaupun demikian, dengan kesederhanaan yang kami miliki, kami juga bisa menyaingi di dalam pendidikan umum yang bisa berkualitas baik. Di sini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Wali bahwa anak kami di SD sudah kelas 5. 1 bulan lagi dia akan menganjak kepada kelas 6. Namun sekolah kami belum terdaftar di Dinas Pendidikan. Walaupun kami sudah melengkapi persyaratan yang diminta. Sehubung dengan ini, kami mohon kepada Bapak agar dapat memberikan kepada sekolah kami izin operasional, sehingga anak-anak kami dapat mengikuti ujian pada tahun depan. Biaya pembangunan untuk pembangunan satu gedung yang 3 lantai yang akan kita bangun di depan kita ini totalnya adalah 4.990.934.000 dengan rincian lantai dasar kurang lebih 2.339.740.000 rupiah. Lantai 2 1.403.560.000 rupiah. Lantai 3 1.147.634.000 rupiah. Di mana lantai atas kita buat aula dan kemudian kita fasilitasi sebagai sarana pelatihan dai untuk masa depan. Dana yang tersedia, melihat kebutuhan kita di lantai dasar ini, kita membutuhkan 2 miliar lebih, sementara dana yang tersedia adalah 250 juta, maka kekurang dana masih lebih dari 2 M. Tadi juga diinformasikan oleh Pak Wali bahwa undangan kita Bapak Kris Suyanto yang datang dari Jakarta, dan beliau Masya Allah bukan berdarah Minang, siap memberikan bantuan pondasi seluruh bangunan, dan beliau sudah menyatakan insya Allah itu akan siap, dan kita ucapkan ribuan terima kasih wa jazakallahu khairan atas simpati Bapak terhadap pembangunan bagaimana Islam ini bisa maju ke depan. Namun kami tetap menghimbau kepada semua pihak, mari kita sama-sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan Islamic Center ini untuk pendidikan generasi kita di masa yang akan datang. Kami menghimbau kepada masyarakat Surau Gadang, masyarakat Nanggalo, agar bekerja sama dan mempermudah urusan pembangunan kompleks Islamic Center ini, di mana kita di Islamic Center ini adalah ladang pahala, bukan ladang keuntungan dunia, bukan proyek, akan tetapi ini adalah sumbangan masyarakat yang kita kumpulkan. Begitu juga kami mengimbau kepada setiap pihak, kami mohon agar sama-sama menyokong, mempermudah urusan ini, sebagaimana kami mohon kepada pengusaha, donatur untuk bisa menyumbangkan sebagian dari hartanya. Kami juga mengimbau para perantau Minang untuk ikut serta membangun Islamic Center ini
dalam rangka balik untuk membangun nagari. Terakhir, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Patrialis Akbar SH.MH yang secara moral dan material beliau telah lebih dahulu membebaskan tanah ini untuk pembangunan Islamic Center kita ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar MSI, Wali Kota Padang, yang telah memberikan banyak kemudahan bagi kita, dan kita juga tetap bermohon kepada beliau untuk tetap membimbing kita dan mengarahkan kita. Terima kasih banyak kami kepada seluruh donatur yang telah membebaskan tanah seluas 6.000 meter persegi ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada para undangan hadirin dan hadirat yang telah memenuhi undangan kami. Dan terakhir, tidak lupa kami berikan terima kasih banyak kepada panitia dan masyarakat yang telah ikut mensukseskan acara ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menggugah hati kita, bagaimana Islamic Center ini bisa terwujud dengan secepatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kepada kita dan kelapangan kesempatan bagi kita. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kami cintai Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili Bapak Kombes Agus Iriawan. Beliau mewakili Bapak Kapolda. Yang saya muliakan Bapak Haji Zuyen Rais, mantan Wali Kota Padang. Yang Wali Kota Padang soalnya beliau itu, saya cuma penggantinya saja. Di tengah-tengah kita hadir yang tercinta Bapak Bupati Solok Selatan, ya, yang kemarin di acara Pak Gubernur saya melantunkan suara emas, beliau melantunkan suara tambang emas. Tapi tambang emas liar. Yang saya banggakan dan kita cintai bersama Bapak Dr. Muhammad Elfisam, Ketua Yayasan Darul Iman. Di tengah-tengah kita hadir mas saya ini, ya, abang saya, Bapak Insinyur Krisyanto. Beliau yang akan membangun Basko di bypass seluas hampir 4,9 hektar, dan bangunan itu mencapai lebih dari 100.000 meter persegi. Seperti disampaikan oleh Bapak Elvis tadi sama-sama makan atau sarapan pagi sama Pak Menteri, Bapak Patrialis Akbar. Beliau menyanggupi sekaligus berinfak membangun semua fondasi dari apa yang kita rencanakan ini. Mas Kris, ya, beliau ini sahabat saya, beliau ini teman lama saya, dan ini jalan Allah semuanya ini. Setelah tidak sengaja tadi bertemu dengan Pak Patrialis ketika sarapan menjelang perjalanan di sini, sambutan dan sebagainya, beliau menyatakan niat ikhlas beliau tersebut. Yang saya cintai Ibunda Mainar beserta seluruh ibu-ibu Aisyah, Unilin, yang saya hormati Bapak Sekda Kota Padang beserta seluruh jajaran Pemko, mulai dari inspektur, para asisten, seluruh eselon 2 hadir semua sekarang ini. Kepala SKPD saya hadir semua. Kita mau mengkroyok yang tinggal 4 hektar tadi, yang 4.000 meter tadi itu, ya.
hadir guru saya Pak Darmadi, ya, banyak sekali guru saya sini, Pak Patralis, yang memberikan ilmu kepada saya awal-awal kita mengajarkan tentang pesantren Ramadan di Kota Padang sebagai fondasi, sebagai menyemaikan. Memang lanjutannya ini Pak Patralis, lanjutan yang saya semaikan itu adalah kegiatan yang dilakukan Islamic Center ini, ya ndaknya. Yang saya cintai di belakang ternyata ada Bapak Kakanwil Hukum dan HAM, Bapak Sudirman. Mohon berdiri Pak, sekalian kita kenalkan. Pak Sudirman, selamat datang. Beliau ini lebih kurang 2-3 bulan ini berada di Padang, ya. Terima kasih Pak Patralis mengutus seorang hamba Allah bernama Pak Dirman ini, ya, sampai ke nyaman di Kota Padang. Seluruh nenek mama, seluruh Bendokanduang, ketua KAN, para camat, Pak Lurah, Pak RT dan Pak RW, seluruh jamaah, ya, yang ramai sekali ini. Saya hari ini adalah hari yang berkah, ya, cuaca bagus, tidak terlalu panas pula. Bapak Patralis datang, semua kita hadir. Allah bukakan berkah benar ini, ya, subhanallah. Dari itu memang kita dituntut oleh Allah untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu. Lakukan sajalah, ya. Ada seorang ayah yang sudah 10 tahun merantau di Jakarta sana. Pulang kampung, begitu pulang dikabarkan sudah menunggu anak istrinya, sudah tak sabar menunggu. Begitu ada sebuah bus berhenti di depan rumahnya, wah, ini ayah datang. Begitu ayah menurunkan barang-barangnya, kopornya besar-besar sekali. Ada anaknya umur 10 tahun, ayah, biar saya yang angkat koper gede ini. Dia ingin pamer sama ibunya. Kata ayahnya, ini berat ini. Enggak, saya saja ya. Enggak, ini berat, enggak kuat kamu. Enggak, saya saja ya. Akhirnya ditaruh juga di pundak anak itu koper gede itu, tapi ditenteng oleh ayahnya dari atas. Untuk di jalan Allah ini kerjakan sajalah, nanti Allah akan tenteng dari atas. Kita nantinya terheran-heran pasti ketika gedung ini sudah mulai nampak megah, ya. Kita nak nyangka-nyangka, ya, kata panitia, berdiri sesama panitia, kita nak nyangka begitu cepatnya gedung ini selesai. Kita nak nyangka, ya, begitu megahnya. Sesungguhnya Allah yang menenteng, yang meluruskan jalan ini semuanya. Bapak dan Ibu hadirin, hari ini kepada semua kepala SKPD yang sengaja saya undang khusus, Pak Patralis, saya tidak pernah menghadirkan kepala SKPD saya di luar dinas yang seperti ini, belum pernah, baru kali ini. Mereka hadir semuanya ini, dan saya memang jujur saja di depan Bapak dan Ibu juga saya sampaikan, untuk saya bisa berdiri ini tidak lepas dari perjuangan Pak Patralis Akbar. Terima kasih Pak Patralis. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebetulnya orang-orang yang telah mengajak kita untuk di jalan Allah, apakah itu bersedekah, berinfak dan sebagainya, mereka-mereka itu telah memaksa kita untuk masuk surga. Masa dipaksa masuk surga, nak mau sih, ya. Hari ini mereka-mereka ini telah memberikan jalan yang lebar, selebar-lebarnya kepada kita untuk kita menuju ke surga. Besok di Yumil Masar kita pada menyesal semuanya ketika kita tidak sempat mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita berikan di jalan Allah ini. Allah berikan berlipat-lipat kepada kita. Dari itu pada hari ini kita bersama-sama
menyaksikan peletakan batu pertama pertemuan Islamic Center ini dalam rangka penegakan akidah di Kota Padang. Kesempatan baik ini saya ingin berpendapat juga kepada kita semua bahwa terbuka setelah tidak ada lagi perang seperti Rasulullah dulu, maka jihad kita inilah jihad kita, ya, menegakkan akidah ini, bagaimana sunnah dan Al-Quran ini bisa tegak oleh kita. Seperti di anak-anak kita membacakan satu juz, membacakan sebahagian dari Al-Quran yang hafal oleh mereka, sangat luar biasa. Ini target saya sebetulnya dulu ini, ya. Saya Pak Petralis mengadakan lomba juz amma itu sengaja saya satu tim peserta harus 100 orang. Padahal SD itu anak kelas 6 nya cuma 33 orang, kelas 5 nya cuma 35 orang, kelas 4 nya cuma 34 orang, kelas 3 nya 37 orang, seputar itu aja. Kenapa harus 100 orang pesertanya? Agar semua anak kelas 6 harus ikut semuanya, agar semua anak kelas 5 harus ikut semuanya, tambah lagi anak kelas 4 semuanya harus ikut. Selama dia duduk di bangku SD, selama itu 3 kali dia mengikuti lomba juz amma, maka otomatis itu akan hafal oleh mereka. Rasanya sampai hari ini kita telah ada 7 mobil kita melayang untuk para juara-juara lomba juz amma itu, ya. Hadiahnya selalu mobil, ya. Kenapa hadiahnya mobil? Ya, kita selama ini untuk hal-hal yang lain kita berani hadiahnya besar-besar. Untuk agama kita tidak mau hadiahnya besar-besar, tidak menarik oleh orang. Harusnya hadiah itu harus 10 kali lipat atau 20 kali lipat atau 100 kali lipat dari apa yang dia keluarkan. Kalau piala saja hadiahnya cuma segini, ya tidak menarik. Dari itu hadiahnya harus besar. Lomba juz amma, lomba asmaul husna, kenapa besar-besar hadiahnya itu? Pernah juga kita berikan juara 1 mobil, juara 2 mobil, juara 3 mobil juga, ya. 3 mobil sekaligus. Hal ini adalah untuk mendorong anak-anak kita, untuk saya mentargetkan Pak Patrialis. Sebetulnya kalau program ini diteruskan oleh penerus saya terus nantinya, ya, bahwa setiap anak yang tamat SD di Kota Padang ini hendaknya hafal 1 juz amma itu, hendaknya, ya. Dari itu kita bersama menginginkan lahirnya para pemimpin-pemimpin seperti Pak Hamka, Pak Nasir dan sebagainya. Kita semaikan dari sekarang-sekarang. Kesempatan ini saya ingin mengingatkan saja bahwa jihad yang kita maksud oleh Allah itu, oleh Rasulullah itu adalah bagaimana ibaratnya ternak ini, bagaimana kebun kita tidak dimasuki oleh ternak orang, ya. Kalau kita punya kebun, marilah kita pagar dengan serapat-rapatnya, siangkah malamkah tidak bisa dimasuki oleh ternak orang. Jangan sampai kebun kita tidak dipagar, kerja kita cuma memburu-buru saja para ternak orang, akhirnya malam hari masuk juga ternak itu ke dalam kebun kita. Artinya yang kita lakukan adalah bagaimana pemahaman akhlak akidah kepada anak-anak kita yang lebih dini kita lakukan, agar mereka memiliki sebelum sekolah keluar dari Kota Padang ini, sebelum dia ke perguruan tinggi, hendaknya gelas akidahnya sudah penuh oleh kita. Kemarin ini ada ormas Islam menentang tentang pembangunan Lipo, ya. Mereka mengatakan suruh minta maaf saya tentang itu. Padahal Lipo itu setidak-tidaknya 3.000 lapangan pekerjaan tercipta. Dia menjamin tidak ada kristenisasi, tidak ada satu hal tentang kristenisasi.
dia membangun hotel, membangun sekolah dan sebagainya, tidak ada kristenisasi, saya jamin. Dari itu kepada kita ormas-ormas Islam, bakarlah sebuah gereja di kota Padang ini, nanti dibakar 1000 masjid di Manado sana, di Irian sana. Jadi kalau kita menyerang sebuah agama itu sama dengan menghancurkan agama kita sendiri. Percayalah, ketika orang Hindu di India ada tempat tapak, tempat masjid, katanya dewanya mau turun ke bumi, kakinya melangkah pertama di masjid itu, maka diruntuhlah masjid itu. Apa yang terjadi? Dibakar oleh orang beberapa pura di Inggris, di Saudi, di Palestina sana. Dari itu jihad yang sesungguhnya adalah bagaimana pemahaman Islam kepada anak-anak kecil ini. Kita pagar dari sekarang ini kepada anak kita, bukan menyerang dari bentuk-bentuk lain. Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Dari itu kepada kita semua, ini yang pantas kita lakukan. Yang kedua, tadi 2 surat disampaikan oleh Pak Ketua, sudah langsung saya deposisi kepada Pak Sekda untuk pembebasan dan izin, termasuk juga izin sekolahnya segera diterbitkan oleh Dignas, ya, agar status sekolah ini jelas. Yang lulus dari sekolah ini berstatus sama dari sekolah-sekolah lain, tidak ada yang tidak bisa kita akui. Sebetulnya kewajiban pemerintahanlah untuk menyediakan lahan dan wadah sekolah ini. Kita bersyukur dan kita perlu sekali menyokong semua sekolah-sekolah swasta, apalagi sekolah-sekolah Islam seperti ini, ya. Kenapa? Kewajiban pemerintahan sesungguhnya untuk wajib mendapatkan pendidikan itu. Sekarang ini yang Islamic Center dari Al-Iman sudah membuat sebuah yayasan yang menyiapkan ke depan anak-anak kita. Kemudian hari ini Pak Kris sudah menyanggupi membangun semua fondasi dengan sistem laba-laba. Sistem laba-laba ini seperti kita lihat di bangunan Basko, Hotel Basko itu tidak runtuh karena memakai sistem yang dilakukan oleh Pak Kris tersebut. Makanya bangun lagi, yang Basko bangun ini memakai punya Pak Kris lagi. Sistem itu yang akan dilakukan semuanya untuk anti gempa, bukan cuma anti gempa, anti retak juga, ya. Ketika fundamennya itu kuat, kokoh, maka ke atasnya tidak akan ada yang retak meskipun gempanya sekian skala Richter, ya. Dari itu Pak Kris, terima kasih sekali. Pak Sekda, Pak Asisten coba berdiri. Mana asisten lagi, Bu Khori? Mana asisten 2? Mewakili saya, ya. Ini yang 4.000 kita cukupkan, ini yang dibebaskan oleh Pak Patralis 6.000, tinggal 4.000 lagi, ya. 4.000 itu harga tanah di sini sekitar 250.000 rupiah per meter. Pak Sekda, ya, tolong disiapkan, ya, yang 4.000 meter sisa ini bagi eselon 3 ke atas kita cicil sampai akhir tahun ini harus tamat oleh kita, ya. Saya Pak Sekda ditulis saya ambil 500 meter, ya, 500 meter sesuai dengan tingkatnya ke bawah dibagi semuanya, boleh dicicil per bulan 200.000, 50, 10 meter berarti 10 bulan ke depan, ya, dicicil semuanya. Yang jelas Pak Ketua, Pak Kris, kita 1 hektar kita bangun dulu, ya. Nanti Pak Petalis juga akan menyampaikan tentang lebih dasar lagi dari apa yang kita lakukan ini. Sudah lahan ditambah beliau akan bawa dana lagi segar, dana segar, ya, akan disampaikan oleh beliau sebentar lagi. Bapak dan Ibu hadirin semua, kelihatannya Pak Bupati udah enggak mau angkat tangan pula nih, mau sama-sama Pak Wali pula. Ya udah, Pak Bupati 500 meter juga, ya, berarti udah 1.000 itu.
Tinggal lagi 3.000, Bapak bagi 3.000 ya. Pak Zuyen jangan diam-diam dia ya. Pak Zuyen juga alhamdulillah lebih lagi ada rezeki sekarang ini ya. Insya Allah ya, sebentar lagi beliau akan sampaikan. Pak Rektor berapa? 100? Hah? Sampai? Anda biar jelas ini 50 aja, 50 Pak Rektor ya. Sisanya berarti masih ada sekitar, ya kita bagi semua SKPD. Saya sedang memaksa staf saya, anggota saya, teman saya untuk masuk surga. Jangan saya saja nanti di surga lihat gedung ini megah ya. Semua staf saya harus saya ajak juga nanti melihat ini loh yang kita sumbang dulu di dunia ini, sekarang diberi Allah istana kita satu persatu gitu. Insya Allah Bapak dan Ibu, semua surat-surat Pervis akan kita bantu semua, termasuk juga izin sekolah tadi. Saya tolong berikan kopinya lagi kepada saya kalau suratnya itu. Tapi di yang 2 surat tadi prinsip dengan izin beberapa sekolah tadi sudah saya okekan. Tinggal lagi bagaimana semuanya yang jihad-jihad ini, pada mujahid-mujahid yang berdiri ini, bagaimana target kita setiap tahun berapa hafiz yang akan kita ciptakan ya, berapa yang ya 2 juz semuanya bertanggung jawab, masing-masing pegang berapa anak, 5 anak ya, untuk hafal 2 juz ya. Semua ini mujahid semua nih berdiri ini ya. Yang bapaknya mujahid itu Pak Patralis. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, karena keterbatasan waktu, karena kita harus hadir lagi di ruang Pak Basko, kita berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pak Patralis menyampaikan tentang jihad kita yang tidak duanya ini. Terima kasih, saya kembali studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan jazakallah khairan kepada pemimpin kita, orang nomor 1 di Kota Padang, Bupati Solok, Pak Musni Zakaria. Saya beberapa hari yang lalu sempat komunikasi, kita silaturahim ini sangat baik. Saya menyampaikan, Pak Bupati kita ada acara, alhamdulillah ketemu juga dengan Pak Elvisam di Jakarta. Beliau betul-betul telah menyediakan waktu untuk kita semua. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan tambah emasnya ada di sini nanti. Insyaallah. Kemudian Sekda Kota Padang, Ketua Bapeda dan seluruh para pejabat Kota Padang yang saya hormati, Bapak Rektor Profesor Dr. Wery yang saya banggakan, kemudian Pak Kombes Agus mewakili Kapolda, kemudian sahabat kita Pak Kris Suyanto GF. Ini Masya Allah, saya melihat ada tanda-tanda yang bagus ini, insya Allah Pak Elvisam, Bapak sekalian, karena kita ketemu dengan Pak Kris ini, insya Allah ini adalah langkah kanan, dan kita ditemukan oleh Allah hanya dalam waktu tidak sampai 5 menit tadi pagi, dan beliau menyampaikan komitmen yang subhanallah, la ilaha illallah, Masya Allah. Kadang-kadang rasanya kita bisa menangis, ada komitmen seperti ini. Terima kasih Pak Kris ya, beliau adalah juga pengurus HMI pusat sama-sama dengan saya, meskipun saya nggak begitu aktif. Insya Allah Allah menurunkan hamba-hambanya pada saat-saat yang tepat ini. Yang saya banggakan juga teman-teman saya dari kantor Kementerian Hukum dan HAM, Pak Dirman sebagai kepala kantor wilayah dan kawan-kawan ya. Beliau kandidat doktor, insya Allah dalam beberapa bulan ini sukses Pak Dirman, kita doakan. Kemudian Pak Zuyen Rais, Pak Darmadi, Ibu Bainar, kemudian Ibu Sharlinawati, kakak kandungnya Pak Patrialis, Komisaris Men Padang ini, kemudian Bapak Elvisam dan seluruh pengurus Yayasan Dar Eliman yang saya banggakan. Ini adalah merupakan satu rahmat Allah, insya Allah, di tengah-tengah kesibukan kita, kesibukan ekonomi yang begitu
bagus perkembangannya, termasuk juga Indonesia, bahkan juga kesibukan politik yang hiruk pikuknya tidak akan pernah habis, tidak akan pernah putus selama-lamanya, karena memang dunia ini memang digerakkan oleh politik. Tetapi di tengah-tengah itu ada sekelompok hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga untuk memikirkan bagaimana peran umat, peran ulama, peran tokoh-tokoh agama ke depan juga harus tidak bisa dilupakan. Jadi kita memang berbagi tugas, Pak Elfisam, dan beliau puluhan tahun di Madinah, dan terus terang saya memang memberikan dukungan sepenuhnya dengan berbagai cara. Nanti kita akan bantu semaksimal mungkin agar niat ikhlas, niat suci dan mulia ini, dan selama kepemimpinan Pak Wali Kota Padang masih sampai Februari 2014, kita akan bersama-sama memberikan dukungan maksimal Pak Wali, insyaallah. Dan tentu ini juga merupakan kenang-kenangan baik bagi Pak Wali dan kawan-kawan. Bapak Ibu sekalian, saya terharu apa yang disampaikan oleh Pak Elfisam tadi. Sudah banyak bicara tentang masalah apa maksud dan tujuan didirikan sekolah di sini atau Islamic Center di sini, tempat kegiatan-kegiatan Islam terpadu. Nah, dari posisi lain saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal saja, barangkali kita sudah semua paham mengenai sebetulnya apa sih yang dirahasiakan, bukan dirahasiakan, apa sih sebetulnya rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua dalam hal kita berinfak dan sedekah. Pasti Allah tepat dengan janjinya, dan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu yang tidak terbaik buat umatnya. Nah, di tengah-tengah para ahli ini saya ingin mencoba mengutip beberapa rahasia-rahasia itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Apalagi nanti Islamic Center ini betul-betul beliau-beliau ini melepaskan diri dari aliran-aliran manapun. Beliau tidak akan mengikatkan diri dengan organisasi manapun, kelompok manapun, organisasi politik manapun. Yayasan ini hanya satu, bicaranya adalah ingin menyampaikan dakwah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang sudah banyak dilupakan orang, berdasarkan ijma' para ulama, berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hanya itu. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi kita semua yang ada di Kota Padang ini, termasuk partai-partai politik. Saya lihat juga ada Pak Khairul Umayyah dan kawan-kawan, ya, apapunlah partai politiknya, ini sebetulnya adalah milik kita bersama untuk memberikan dukungan. Orang politik cukup main di politik, tetapi pembinaan umat ada di tangan beliau. Jadi kita serahkan amanahnya, dan insya Allah saya percaya sepenuhnya dengan kawan-kawan yayasan ini untuk melakukan pembinaan dan menggerakkan amal ini, insya Allah. Saya ingin menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, tapi saya langsung terjemahkan saja, ya. Yang pertama, hadis riwayat At-Tirmizi mengatakan, kelak pada hari kiamat, kaki setiap anak Adam tidak akan bergeser dari hadapan Allah hingga ditanya 5 hal. Pertama, umurnya untuk apa ia habiskan? Insya Allah jawaban kita kelak, bagian dari umur kita adalah kita membantu yayasan Darul Iman ini, insya Allah. Yang kedua, masa mudanya untuk apa ia lewatkan? Yang ketiga, harta kekayaannya dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan?
atau belanjakan, dan apa yang ia lakukan dengan ilmunya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini bagian dari komitmen kita menjawab pertanyaan dari Allah ini, yaitu bagian dari kehidupan kita adalah untuk Yayasan Darul Iman. Ada beberapa ungkapan rahasia yang diberikan oleh Allah yang sudah sampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Manfaatnya kita berinfak dan bersedekah itu apa? Infak, sedekah dan hibah. Jadi tidak termasuk zakat, karena zakat itu lain tempatnya. Tidak boleh zakat untuk pembangunan ini. Penerimanya sudah ada, waktunya sudah ada, hisabnya sudah ada, nisabnya. Tapi kalau sedekah, infak dan hibah bisa kita masukkan ke yayasan ini. Yang pertama adalah untuk membersihkan harta kita dengan infak dan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, lindungilah harta kamu dengan zakat. Zakat itu bagian dari ini juga masuk infak dan sedekah. Nanti ada zakat sunnah, ada zakat wajib. Obati sakitmu dengan sedekah. Jadi sedekah itu obat sebetulnya. Dan hadapi gelombang hidup dengan tawaduk kepada Allah dan doa. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Yang kedua adalah membersihkan badan. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 menyatakan, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian hadis riwayat Baihaqi lagi mengatakan, menolak bencana dan penyakit. Rasulullah SAW bersabda, obatilah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi ada khusus. Hadis lain Rasulullah menegaskan, sedekah akan menutup 70 pintu keburukan. Jadi luar biasa Pak Wali, insya Allah keburukan-keburukan kita masih ditutup. Sekarang ini na'udzubillahi min zalik, banyak sekali keburukan-keburukan seseorang sudah dibuka kepada umum. La haula wala quwata illa billahil azim. Kenapa? Kita tidak tahu. Tetapi Allah telah menunjukkan, Rasulullah telah menunjukkan kepada kita bahwa sedekah akan menutup 70 pintu keburukan. Semua kita pasti punya keburukan. Oleh karena itu, salah satu upaya kita adalah dengan bersedekah. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan, sedekah mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam menolak bencana. Jadi Bapak Ibu sekalian dan Pak Wali, insya Allah mudah-mudahan semakin banyak masyarakat Kota Padang bersedekah, mudah-mudahan bencana semakin sedikit. Walaupun itu adalah merupakan qadarullah, tapi qadarullah itu ternyata bisa dilakukan perubahan oleh kita dengan cara-cara yang ditunjukkan juga oleh Allah. Misalnya takdir kita ini ternyata bisa diubah. 50 tahun sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, ada takdir. Setiap bulan Ramadan pada saat diturunkannya Al-Quran, Allah juga merubah takdir kita bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa sesuai dengan doanya. Bahkan tiap hari takdir kita bisa diubah dengan sikap dan tindak kita, insya Allah mudah-mudahan. Oleh karena itu sedekah ini juga dinyatakan adalah menolak bencana. Meskipun sekalipun sedekah itu berasal dari orang-orang yang pernah melakukan maksiat dan kezaliman. Jadi kita tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Kajian-kajian ini juga saya peroleh dari TV Rojak, Radio Rojak. Sekarang segini di sini kita di Minang ini juga namanya punya radio dakwah Rai 95,1 FM. Kemudian juga kita punya TV Insan, kita punya TV Wesal.
Saya tidak tahu apakah semua kita sudah pernah belum membuka TV-TV itu. Kalau belum punya, Bapak Ibu sekalian, segera beli yang antena parabola hanya 1.500.000 sampai 2.000 rupiah, 2 juta. Kita bisa menikmati dakwah mulia itu hanya dengan 2 juta rupiah. Tapi kalau kita nggak pernah berkeinginan, tentu kita tidak pernah juga ingin merubah takdir kita, ya, ingin merubah takdir kita. Nah, alhamdulillah kawan-kawan ini, penggiat-penggiat dakwah di sini sudah melakukan itu. Ada Radio Rai yang bisa kita setiap saat kita dengarkan di sini. Kemudian rahasia lain di belakang ini yang mesti kita kejar adalah infak dan sedekah itu memberikan kegembiraan kepada orang miskin dan meringankan kesusahan mereka. Jadi setiap orang miskin kalau kita gembirakan dengan infak dan sedekah, insya Allah itulah doa-doa orang yang ikhlas. Mereka-mereka yang doanya insya Allah diterima Allah, orang-orang miskin yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling disukai Allah ialah kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim, menghilangkan kesusahannya, melunasi utangnya, menghilangi rasa laparnya. Insya Allah yayasan kita Dar El Iman ini akan menampung masyarakat-masyarakat kita yang miskin, yang susah, yang tidak bisa sekolah, yang hidupnya gak jelas. Insya Allah masuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW ini, dan kegembiraannya akan kita dapatkan dunia maupun akhirat. Kemudian juga mendatangkan keberkahan harta dan kelapangan rezeki bagi kita yang sudah biasa berinfak, bersedekah. Kita pasti merasakan, tidak akan pernah merasakan kekurangan harta kita dengan kita memberikan infak dan sedekah, meskipun sedekah dan infak itu besar sekali. Jadi Masya Allah ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengundang rezeki. Kenapa setiap pagi malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak. Rasulullah SAW bersabda, undanglah rezeki kalian dengan bersedekah. Nabi memberi nasihat kepada Bilal, salah seorang sahabat yang tergolong miskin. Nabi mengatakan, ya Bilal, nafkahkanlah wahai Bilal, dan jangan takut dikurangi oleh penguasa Quraisy. Bapak Ibu sekalian, kita merasakan itu. Saya pribadi merasakan itu, Masya Allah. Nafkahkanlah, maka Allah memberikan nafkah kepadamu. Riwayat Tabrani. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, sedekah tidak mengurangi harta, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan ampunan, melainkan kemuliaan. Kemudian juga menjadikan orang-orang yang beruntung. Allah berfirman, siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, ya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Rasulullah SAW juga bersabda, memberi sedekah, menganjurkan kebaikan, berbakti kepada orang tua, silaturahim dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 55 mengatakan, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Semua kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Itu janji Allah, pasti diberikan kita kebaikan. Sedekah, infak adalah bagian dari kebaikan. Kemudian menolak kematian yang buruk. Tentu kita semuanya ingin berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Maka Rasulullah mengatakan, sedekah itu dapat meredam murkanya Rabb dan menolak kematian yang buruk. Allahu Akbar. Banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian yang kita lihat rahasia besar di dalam berinfak dan bersedekah. Sedangkan rahasia yang lebih dahsyat lagi untuk hari akhir kita di dalam berinfak dan sedekah ini, pertama adalah
meringankan hisab, meringankan perhitungan kita. Yang kedua, memberatkan timbangan kebaikan kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, dalam surat Al-Hadid ayat 18. Kemudian menjadikan naungan bagi orang yang melakukannya dari dahsyatnya panas hari kiamat. Allahu Akbar. Rasulullah bersabda, setiap orang dalam naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia. Naungan mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Masya Allah, naungan orang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Kemudian dimudahkan kita melewati syiratal mustaqim. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan derajat kita di surga. Menghapuskan dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Sedekah memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, jika engkau melakukan kesalahan, maka bersedekahlah. Allahu Akbar. Kemudian memadamkan murka Rabb. Rasulullah bersabda, sedekah secara diam-diam dan akan meredam murka Rabb. Imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, sedekah di malam hari akan memadamkan murka Rabb. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kalian mampu berlindung dari neraka walau hanya dengan separuh kurma, maka hendaklah ia melakukan. Jadi Pak Wali, ada yang 500 meter, ada yang 50 meter, ada yang 10 meter, ada yang 1 meter. Kapan perlu ada yang setengah meter? Gak apa-apa. Karena separuh kurma pun juga akan melindungi kita. Insya Allah kalau itu kita lakukan dengan ikhlas. Kalau memang ada yang 1000 meter, 2000 meter, tentu alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan mendapat pujian dari Allah, sebagaimana Allah berselawat kepada Rasulullah. Sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Allah berselawat kepada Rasulullah itu artinya adalah Allah memuji Rasulullah. Orang yang bersedekah pun juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini paling tidak sekelumit yang baru saya catat, bagaimana dahsyatnya infak, sedekah, zakat, hibah yang kita berikan kepada jalan-jalan Allah. Dan ini jelas Pak Elfi Sam sudah menyampaikan itu. Dan ini adalah merupakan rahmat Allah yang memang harus kita dukung secara bersama-sama. Oleh karena itu, apa yang akan kita berikan semuanya adalah pinjaman yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan ini adalah pinjaman yang sebaik-baiknya. Demikian surat Al-Hadid ayat 11 dan 12. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 261 juga mengatakan, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, dan Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kepada kita yang hadir, kita yang punya saudara-saudara, punya family, mulai hari ini kita mulai hitung uang kita di bank ada berapa. Di rumah kita punya gelang berapa, ibu-ibu? Ada 10, ada 15 gelangnya. Berapa gelang mau ditaruh di sini? Berapa gelang, berapa cincin, berapa kalung? Yang pakai jilbab kan nggak usah pakai kalung, pakai ini lagi, pakai anting-anting lagi. Ada yang antingnya berlian segala macam. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Syarul Effendi. Ini sahabat saya juga, Pak Syarul Effendi yang pakai baju putih. Beliau ini adalah wali kota Jakarta Selatan. Baru saja menyelesaikan tugas beliau sekarang, dan alhamdulillah. Selamat Pak Syarul. Ini juga tadi malam ketemu sama saya di pesawat. Jadi kalau orang yang memang mempunyai
panggilan hati nurani mendapat rahmat Allah, itu diundang lisan pun juga gak ada masalah. Dan beliau inilah salah seorang wali kota yang pada saat beliau menjadi wali kota, salah satu tugas yang beliau lakukan adalah membangun masjid di mana-mana. Allahu Akbar. Saya berapa kali menghadiri peresmian masjid beliau. Allahu Akbar, saya merinding. Walaupun dulu ke Jakarta pakai celana pendek sama-sama saya, tapi alhamdulillah itu sekolah Muhammadiyah Simpang Haru 6 lantai itu urusannya beliau. Allahu Akbar. Jadi Pak Syarul, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat. Ini luar biasa Pak Syarul, Islamic Center ini. Itu Pak Elvisam yang sebelah Pak Syarul itu adalah ketuanya. Beliau sudah membeberkan tadi bagaimana kita punya cita-cita Pak Syarul. Insya Allah Islamic Center kita ini Pak Syarul akan kembali membangkit batang terandam, melahirkan ulama-ulama besar. Jadi Pak Syarul, tadi anak kita baru kelas 2 SD sudah 3 juz hafalnya. Allahu Akbar. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu bapak sekalian. Jadi nggak usah pikir-pikir lagi nanti sampai di rumah. Kalaupun bukan sekarang, kalau sekarang ada juga boleh. Alhamdulillah. Saya hanya mengimbau ibu-ibu yang punya gelang, inyak galangnya baru banyak. Ini ada kakak saya nih, kakak kandung saya, harus saya sampaikan gelangnya banyak ini. Ya. Unilin, ya, Ibu Sarinawati gelangnya berapa? Tinggalinlah buat di sini ya. Uni Epi, ya. Insya Allah itu yang akan membantu kita seperti yang saya sampaikan tadi. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya merasa optimis Pak Elvisam. Saya merasa optimis. 2 hari ini, baru 2 hari ini, saya kepikir saya ke Padang ini apa? Mulailah saya menelpon teman-teman saya. Ada Fahmi teman saya mau datang tapi nggak jadi. Saya bilang, Mi, Bang, saya mohon maaf tidak bisa hadir. Oke Mi, nggak apa-apa. Insya Allah saya hari Jumat ke Padang. Bang, saya tidak minta, saya titip. Insya Allah Bang dari saya. Oh iya, saya mau bantu Bang. Oke, berapa Mi? Bukan saya nanya berapa. Oke Mi, Insya Allah Bang, tolong sampaikan saya membantu 200 juta katanya. Allah Akbar. Saya malam-malam saya telepon lagi sahabat saya Pak Edi Yosfi. Beliau lagi di Jerman. Saya berkeinginan sekali mau hadir katanya, tapi beliau lagi bisnis di luar negeri. Pak Edi, oke Pak Edi, doakan aja saya selamat. Saya titip buat panitia. Insya Allah Pak Edi, saya titip $20.000 katanya. Masya Allah. Di samping beliau ada Pak Chandra yang punya Ambasador Mall. Dia telepon, Pak Patrialis, saya juga $10.000. Allahu Akbar. Saya lihat-lihat juga kas saya, Bu Yati gimana? Ya kita juga harus. Pokoknya tahap sekarang untuk pembangunan ini kita 100 juta katanya. Masya Allah. Yang lebih dahsyatnya lagi Bapak Ibu sekalian, kemarin pagi saya olahraga bersama dengan seorang teman saya golf di Rawamangun. Baru pada hole pertama hati saya itu sejuk sekali. Permainan golf saya itu kemarin yang paling bagus, luar biasa. Kenapa? Sahabat saya juga sahabat Pak Fauzi Bahar, namanya Pak Trenggono, seorang pengusaha. Pak Patrialis saya dengar katanya mau ke Padang nanti malam. Iya Mas, Insya Allah ini ada barakallah, kita mau meresmikan peletakan batu pertama Yayasan Darul Iman untuk kemuliaan. Saya ceritakanlah sebenarnya. Saya tidak pernah minta. Dia bilang, Mas, saya juga titip dong mau bantu. Alhamdulillah. Berapa? 500 juta. Masya Allah. Pak, itu baru beberapa orang hamba Allah yang sempat kita hubungi. Jadi kemarin saja udah 1.100.000.000 terkumpul dalam 2 hari. Allahu Akbar. Apalagi Pak Wali 4.000 meter tadi ya kan.
menyelesaikan. Masya Allah. Jadi kita memiliki keyakinan. Kenapa kita ketemu dengan Pak Kris pagi tadi 5 menit komitmen memberikan pondasi laba-laba ke seluruh Islamic Center ini. Ya Allah, mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan, rahmat diberikan Allah. Jadi kawan-kawan, tolonglah sungguh-sungguh amanah ini laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya nanti dengan Pak Syahrul Effendi, ya, dan kawan-kawan tentunya Pak Wali, ya, banyak lagi nanti, ya, saya nggak tahu Pak Dirman nanti saja. Biasanya Kumham itu tidak pernah ketinggalan. Kita membangun masjid di Kumham 7 miliar itu hanya dalam waktu 1 jam. Tidak ada uang negara, uang anggota karyawan kita 100.000 satu orang, Masya Allah. 50.000 orang 5 miliar 1 detik, ya, 1 jam di mana-mana. Jadi kalau memang niat kita baik, lurus, insya Allah Allah meridhoi perjalanan kita, mencatat sesuatu yang terbaik dengan niat kita, dan kita pasti semuanya berkeinginan masuk surga. Gak ada orang sebodoh apapun juga. Kelak nanti di yaumil akhir, bagi orang-orang yang kikir, banyak hartanya yang ditinggalkan, dia minta kepada Allah di dalam surat apa mah? Saya lupa. Itu dikatakan nanti pada saatnya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong bangkitkan saya sebentar saja ya Allah. Saya hanya ingin satu, menyerahkan harta saya untuk berinfak dan bersedekah. Nggak ada lagi, nggak ada lagi. Jadi buat apalah kita banyak-banyak betul mengumpulkan sebanyak mungkin, ya, yang penting cukup, ya, cukup dan tidak berlebihan, itu kita serahkan. Dan saya sampaikan kepada bapak sekalian, ibu sekalian, teman-teman saya tadi yang mau infak atau bersedekah tadi, mereka itu orang-orang yang memang terbiasa berinfak dan bersedekah, tetapi kehidupannya secara terus-menerus meraih kesuksesan yang luar biasa. Walaupun mereka tidak pernah berpikir puji-pujian, tidak pernah mereka berpikir mendapatkan imbalan yang lebih besar. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, amal apapun yang kita lakukan, niat kita hanya satu, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah inilah yang akan mereka ajarkan di Yayasan Dar El Iman ini. Kita dulu ke Mekah sholat sunat banyak-banyak dengan harapan 100.000 kali satu rakaat. Kita hitung, saking jahilnya kita, saking bodohnya kita. Dalam Al-Quran memang mengatakan 1 berbanding 100.000. Itu janji Allah. Allah pasti menepati janjinya. Tetapi kita melaksanakan umrah haji ke Mekah bukan untuk mencari itu, mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, mungkin lebih dari itu yang diberikan oleh Allah, yaitu surga. Surga pun kita masih ada derajat-derajatnya yang diberikan oleh Allah. Mungkin kita nggak kepikir bagaimana mendapat surga yang tertinggi. Masuk surga aja udah bersyukur, alhamdulillah. Tapi bagaimana mungkin kalau kita kikir, kita pilih sampili ke surga? Nah mungkin. Ya Allah ya Tuhan. Nah Islam sekarang banyak tantangan. Kita mengetahui betul di dunia ini, termasuk di Indonesia, Islam banyak tantangan. Kita tidak cemburu dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Sekolahannya bertingkat-tingkat, semua full air condition, full AC. Di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Oh kita bersyukur karena mereka memiliki kontribusi nyata untuk pendidikan di Indonesia ini. Pemerintah sudah terbantu, tetapi bagaimana halnya dengan kita, dakwah kita? Saya ketika jadi Menteri Hukum dan HAM, semua ustaz-ustaz sunnah yang ada di Republik ini, mereka mendatangkan guru di Madinah, saya fasilitasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tidak ada cerita. Itu adalah saat kita beribadah kepada Allah, baik pada saat punya kekuasaan.
Kalau kita udah nggak punya kekuasaan dicibirin orang. Tapi Pak Wali, Masya Allah, kita doakan Pak Wali. Allahu Akbar. Banyak orang yang sudah tua, waktu mudanya dia lupa kemana masa muda kau, baru sekarang bicara dakwah. Tapi syukur alhamdulillah nggak sama dengan Firaun. Firaun tobat waktu dia mau mati, tapi kita masih ada pintu tobat sebelum kita mati. Husnul khotimah kita kejar, kita kejar. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengajak, hanya 4,5 M. 4,5 M itu yang mana? Yang 3 tingkat ini. Ini 3 tingkat. Masa iya sih? Ya kan? Nah, tapi saya titip kepada Pak Elvisam dan kawan-kawan, pembangunannya tolong yang bagus Pak, jangan abal-abalan ya, jangan asal-asalan, intelek. Saya yakin kalau kebersihan beliau ini pasti, tapi jangan pembangunannya asal-asalan. Kita harus membanggakan Islamic Center awal tumbuhnya Sumatera Barat, insya Allah. Mudah-mudahan para bupati, wali kota yang lain juga tertarik ya. Kalaupun mereka belum mampu membangun di tempat mereka masing-masing, kita himbau teman-teman pers, tolong dibantu kami mensosialisasikan ini ya. Tolong dibantu saudara-saudara kita, saudagar-saudagar Minang itu luar biasa. Orang Minang ini kaya raya, Masya Allah. Orang Pak Kris saja mampu membantu kita yang bukan warga Minang. Mohon maaf Pak Kris, masa orang Minang nggak bisa kan gitu. Terima kasih Pak Kris. Presiden saya kan juga orang Jawa Pak. Sama ya, jadi kita satu. Kalau untuk Islam semuanya jadi satu. Demikianlah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharapkan ridho Allah, semua kita mulai melaksanakan pembangunan ini, dan begitu dibangun insya Allah jangan pernah berhenti Pak Elsa, insya Allah. Mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terharu. Saya tidak pernah membayangkan bahwasanya banyaknya orang-orang yang ingin masuk surga dengan memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beban kami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon diingatkan jika kami keliru di dalam menjalankan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Pak Patrialis yang telah mengajak teman-temannya. Itu baru beberapa orang. Saya sangat, ketika datang ke rumah beliau pada hari Sabtu kemarin, saya sangat optimis sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar bagaimana hubungan Bapak Patrialis dengan teman-temannya, saya berharap tidak hanya 3 gedung di sini, sebagaimana kita Bapak Ibu sudah melihat ada TKIT, SDIT, SMAIT, SMPIT dan yang lainnya. Itu yang kita ingin bangun di sini. Sampai perguruan tinggi, masjid yang besar yang akan kita bangun. Walaupun tanahnya sekarang ini baru 6.000 meter, dan alhamdulillah Bapak Wali sudah siap untuk menyempurnakannya menjadi 1 hektar. Namun kita berharap semua yang ada di sini, dan kita berharap juga kepada masyarakat di sini, jangan mahal-mahal menawarkan tanah kepada kami. Ini adalah jalan kita untuk ke surga. Kita di sini bukan untuk bisnis, tetapi sebagaimana kita katakan tadi, mengangkat batang terandam. Kita ingin kembalikan cahaya nama baik Sumatera Barat. Ya, inilah yang membawa kami, yang menghimbau kami. Sebagaimana Bapak tadi sampaikan, kami mohon maaf, kami tidak terikat dengan partai tertentu, aliran tertentu. Yang kami juangkan adalah menegakkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Dan kami memiliki tugas bagaimana masyarakat kita ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kami di dalam prinsip kita ahli sunnah wal jamaah menyokong setiap pertama taat kepada pemerintah. Adapun demonstrasi dan yang lainnya itu bukan dari ajaran ahli sunnah wal jamaah, bukan ajaran dari Rasulullah. Kita menyokong taat kepada pemerintah di dalam ma'ruf, di dalam hal-hal yang baik, bukan di dalam kemungkaran, tetapi adalah dalam hal yang baik. Itu merupakan akidah yang telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW wajiblah kalian untuk taat
kepada pemimpin. Walaupun mereka mengambil hartamu, walaupun dia memukul punggungmu, maka kamu harus taat kepada pemimpin. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya di dalam hal yang ma'ruf. Bapak Wali dan siapapun yang akan menjadi pemimpin kita, itulah yang kami tanamkan di dalam pengajian, bagaimana kita betul-betul menjalankan agama dengan baik. Tidak ada makar, tidak ada hal-hal yang menginginkan menumbangkan pemerintahan, tidak sama sekali. Akan tetapi bagaimana kita menjadikan masyarakat kita ini betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya berdiri saya di sini bukan termasuk dalam program acara, akan tetapi kembali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Patrialis Akbar, kepada kemudian Bapak Fauzi Bahar yang telah ikut bersusah payah bagaimana mewujudkan hal ini, dan terkhusus juga kepada Bapak Kris yang telah siap untuk memberikan pondasi yang terbaik untuk kita ini. Dan ini subhanallah sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Patrialis tadi, di luar kemampuan kita dan di luar dugaan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah diduga-duga. Kami dahulu Bapak Ibu di awal tahun 2000, di akhir 2005 kami mau membeli tanah, tapi kami waktu itu, loh kok tanahnya mahal 75 per meter, ada nggak yang lebih murah lagi, ada nggak yang lebih murah lagi. Datang gempa 2009, tahunnya tanah berlipat-lipat ketinggiannya. Akan tetapi ketika kami di yayasan bertekad ya mengikhlaskan niat kepada Allah, mudah-mudahan Allah yang lebih mengetahuinya, dan kemudian bertekad untuk menjalankan, yakin bahwasanya pasti bantuan Allah dan pertolongan Allah itu akan ada. Dan ini alhamdulillah telah terwujud. Keinginan kita Bapak Ibu, kita pengen punya radio dakwah, alhamdulillah sudah ada. Sekarang yang kita inginkan adalah kalau bisa kita memiliki televisi dakwah lokal, agar anak-anak kita ini memiliki alternatif di dalam tayangan program-program televisi yang ada. Kita berikan nilai-nilai Islam kepada mereka, karena mereka itu adalah buah hati mereka, hati kita. Mereka lah investasi kita yang sebenarnya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Wakaf yang Bapak Ibu berikan, tanah 10 hektar yang Bapak Ibu wakafkan untuk dakwah ini akan mengalir seterusnya. Harta yang Bapak Ibu berikan untuk pendirian apa yang akan kita laksanakan demi dakwah akan mengalir seterusnya. Ilmu yang bermanfaat, menulis buku, membagikan buku, mencetak buku secara cuma-cuma, membagikan Al-Quran, itu adalah pahala yang tetap mengalir. Kemudian doa anak yang soleh, yakni mencetak anak yang soleh dengan mengadakan pendidikan yang soleh. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bersyukur alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita dalam segala bidang, ada sebagian saudara-saudara kita yang memikirkan bagaimana saatnya nanti insya Allah ulama-ulama besar seperti Buya Hamka, Buya Nasir bisa muncul kembali memimpin bangsa ini dalam perspektif agama Islam. Islamic Center ini merupakan satu sekolah terpadu yang mempunyai cita-cita itu antara lain, ya, sehingga ke depan ketika orang beribadah, orang tidak lagi mempergunakan tahayul, bid'ah dan khurafat, tetapi betul-betul beribadah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan ini merupakan fundamen yang sangat mendasar di dalam
pembangunan bangsa dan negara, masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini saya juga gembira karena pemerintah Kota Padang memberikan dukungan yang all out, yang sepenuhnya untuk pembangunan ini. Ya, tadi kita lihat anak kelas 2 SD saja sudah 3 juz hafal Al-Quran. Kita akan jangan 3 juz amma aja kita nggak hafal barangkali, ya kan? Nah, ini kan semangat buat kita, anak-anak kita. Jadi anak-anak teman-teman dari PAS sendiri pun juga nanti yang punya hati nurani ingin, saya yakin sama kita, anak kita lebih baik dari kita, bisa disekolahkan di sini. Dan mereka tidak komersil, tidak komersil. Saya tahu ustadz-ustadz di sini kalau ceramah dibayar pun tak mau. Luar biasa, mereka ikhlas. Nah, ini yang kita berikan dukungan sepenuhnya ya. Insya Allah tolong dibantu sama teman-teman. Gitu aja. Bangsa Indonesia. Dan mereka akan sekolah di sini dengan nyaman. Ya, dengan nyaman, dan kita minta jangan kalah dengan sistem modernisasi sekarang. Jadi komputer-komputer pun mereka harus menguasai. Karena Al-Quran dengan komputer sekarang luar biasa juga. Itu. Ada kendala mengenai tim pengajar, Pak? Tim pengajar. Nah, saya kira nanti mungkin Pak Elfisam yang akan menjelaskan masalah teknis. Tapi beliau ini kan adalah tamatan Madinah. Puluhan tahun dari Madinah, dan saya yakin ulama-ulama dari Madinah ini insya Allah memiliki kemampuan itu, dan banyak sebetulnya tenaga-tenaga pengajarnya. Itu di TV Roja kita lihat konsistensi betul mereka. Jadi memiliki integritas yang sangat bisa kita banggakan. Ya. Mereka-mereka yang punya uang insya Allah tidak akan tidak akan hitung-hitungan. Contohnya aja, berapa orang pengusaha Minang, baru 3 orang saya hubungi, 4 orang. Hal itu pun melalui telepon. Sudah terkumpul kita uang 1,1 M. Itu hanya dalam waktu hitungan menit. Dan memang kita akan all out untuk membangun ini. Jadi nggak usah khawatir insya Allah. Jadi tekad kita sekarang bismillah, selanjutnya jalan. Nah, gitu juga dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, kan mereka juga bangun sekolah, kita bangga juga. Karena mereka juga kontribusi untuk membangun bangsa ini. Sama-sama lah kita membangun bangsa ini. Ya, terima kasih. Pembangunan ya. Negara sebetulnya mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada semua warga. Termasuk juga Kota Padang ini, tanggung jawabnya Wali Kota Padang lah untuk peningkatan dan pemahaman mereka kepada pendidikan, khususnya lagi kepada akidah. Kita Sumatera Barat adalah salah satu penciptaan sumber daya manusia yang diandalkan, ya, bahwa yang nilai mahal Sumatera Barat ini adalah SDM-nya. Dari itu kita mau hadirkan lagi, lahirkan lagi Hamka, Muhammad Nasir, yang selama ini tidak bisa dan sebagainya, untuk apa? Untuk fundamen kepada anak-anak yang kecil-kecil ini. Karena pendidikan ini penting sekali. Yang mahal itu adalah pendidikan. Saya juga saya sampaikan, ketika saya bangun sebuah gedung, hanya segelintir orang menikmati gedung itu. Tetapi ketika saya membangun tentang akidah, maka semua orang menikmati tentang akidah tersebut. Dari itu, pemerintah Kota Padang mendukung sepenuhnya tentang pembangunan Islamic Center ini. Dan mereka bercita-cita besar sampai keguruan tinggi yang akan dilahirkan di Kota Padang. Pak, untuk hafal sama sendiri, kalau di Kota Padang kan lagi digalakkan, Pak. Sedangkan di sini sudah ada murid SD yang ada hafal 3 juz, Pak. Ya. Apa nanti di sini bisa menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah? Bukan cuma percontohan, kita kasih reward kalau perlu. Ya, kita kasih hadiah mereka. Karena ini yang saya inginkan. Setelah mereka hafal 1 juz, kita tingkatkan lagi 2 juz, 3 juz seperti tadi. Kelas 2 SD baru udah 3 juz dia. Sangat luar biasa. Ternyata kemauan kita saja dimintanya, ya. Makanya mereka ini berjuang tentang pendidikannya, kita berjuang tentang fasilitasnya. Sarana-sarananya pasti para ustaz-ustaz ini akan mampu mencari duitnya. Kita inilah yang berjuang untuk mencari duitnya. Ya, mereka ini berjuang untuk mengisi dada anak-anak tersebut, mengisi otak anak. Saya kira ini mesti harus dilanjutkan.